Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Fazidna ilma warzuqna fahma ya alim ya hakim ya rabbal alamin. Allahumma ya muallima Adam allimna wa ya mufahima Sulaiman fahimna. Allahumma bika amsayna bika asbahna bika nahya bika namutu wa ilaikal masir. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadhihi al-lailati wa khaira ma ba'daha wa na'udzu bika min syarri ma fiha wa syarri ma ba'daha. Allahumma inna na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa su'il kibar wa 'adzabin finnar wa 'adzabin fil qabr. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a, rizqan thayyiban, 'amalan salihan mutaqabbala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ya zal jalali wal 'izzah unsur ikhwanana fi Ghazzah. Allahumma thabbit aqdamahum wansurhum 'ala al-yahudil ghasibin. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'matil imani wal islam wa huma min a'zamin ni'ami wa kafa bihima min ni'mah. Segala puja dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jamaah Masjid Al-Hidayah, kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Tanggal berapa Sya'ban hari ini? 7, 8? 8. Bulan Sya'ban itu adalah bulan ke-8 juga. Nah, jadi ini pas nih, 88. Tanggal 8 bulan 8. Sya'ban itu bulan ke-8. Muharram, Safar. Keurutan Muharram, Safar, Zulqa'dah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Keberapa? Ke-8? 8. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. 8, bulan ke-8. Kita berada di bulan ke-8, bulan Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Biasanya kita mengenal ada nisfu Sya'ban. Di sini diadain nggak nisfu Sya'ban? Hah? Di banyak masjid pada ngadain apa yang disebut dengan nisfu Sya'ban. Apa itu nisfu Sya'ban? Malam pertengahan bulan Sya'ban. Ada nisfu Sya'ban. Kalau dulu saya masih kecil tuh di masjid di Jakarta baca Yasin biasanya. Atau mungkin di sini juga ajak juga kayak gitu. Dan mungkin juga di tempat lain. Dan juga mungkin nggak ada juga. Ada juga yang mengatakan bid'ah, nggak boleh. Terlepas dari perdebatan pemahaman tentang nisfu Sya'ban, ada riwayat-riwayat hadis yang dikritisi, ada juga yang dikatakan hadisnya kuat tentang keutamaan ataupun keistimewaan yang diberikan pada malam nisfu Sya'ban. Itu satu. Yang kedua, bulan Sya'ban adalah bulan yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat ditanya oleh sahabatnya, sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, lima arakata sumata sumin Sya'ban. Ya Rasulullah, saya kok sering melihat engkau puasa di bulan Sya'ban. Kata Nabi Muhammad, jadi sahabat nanya, ini kok kenapa sih Nabi sering banget puasa di bulan Sya'ban? Bahkan ada riwayat, tidak ada pernah Nabi dari Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kalau puasa penuh 1 bulan, bulan Ramadan. Terus Nabi juga puasa banyak, hampir bisa ada yang mengatakan hampir 1 bulan, atau mengatakan mungkin 70%-nya, 80%-nya, atau 90%-nya di bulan Sya'ban. Jadi di bulan Sya'ban Nabi sering puasa sunnah di bulan Sya'ban. Ditanya itu sama Nabi. Nabi ditanya itu sama sahabat, kenapa Nabi sering puasa sunnah di bulan Sya'ban? Nabi jawab dengan jawaban pertama, kata Nabi dalam riwayat tersebut, bulan Sya'ban ini adalah bulan orang yaghfulu fihin nas. Orang kadang lupa, lalai,
Kenapa? Karena dia diapit 2 bulan yang orang muliakan. Sebelum bulan Sya'ban adalah bulan Rajab. Bulan Rajab itu termasuk 4 bulan haram. Orang udah mengistimewakan dari dulu bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan bulan Rajab. Setelah bulan Sya'ban adalah bulan Ramadan. Orang perhatian juga, orang udah siap-siap bulan Ramadan. Ini jadi kata di dalam hadis itu yang dikatakan yaghfulu ghafala dipahami mungkin bahasa kitanya orang lupa, lalai ataupun kurang peduli, kurang perhatian mungkin. Ini satu. Yang kedua kata Nabi, wa syahrun turfa'u fihil amal. Bulan Sya'ban adalah bulan yang amalan-amalan dilaporkan, diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uhibbu an yurfa amali wa ana saim. Saya suka, saya demen, saya cinta jika amal-amalanku, perbuatanku, kegiatanku dilaporkan kepada Allah, saya dalam keadaan puasa. Ini jawaban Nabi ketika ditanya oleh sahabatnya, kenapa kok Nabi sering puasa di bulan Sya'ban? Bukan wajib, bukan. Puasa apa? Sunnah. Maka kata para ulama berdasarkan hadis ini dan juga terlain termasuk bagus juga amalan yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini, apa itu? Puasa sunnah. Ada puasa yang bukan sunnah, wajib bagi siapa? Jika ada ibu-ibu belum kelar bayar hutang puasa bulan Ramadan, maka hati ini jadi wajib nih. Maksudnya apa? Bayar hutang. Kenapa? Dikit lagi masuk bulan Ramadan. Maka kita ingatkan, kita punya istri di rumah, jika masih ada hutang puasa Ramadan yang belum dibayarkan, sekarang udah masuk bulan Sya'ban, udah menghitung hari. Berapa hari lagi puasa? 20 hari sekian lah. 22 hari, 23 hari kurang lebih. Puasa kita akan masuki bulan Ramadan. Tahun keberapa masjid ini setelah dipugar? Udah 2 tahun dah masjid ini. Udah setahun dah nih umurnya masjid ini. Ramadan tahun lalu alhamdulillah udah ya. Sekarang udah masuk ke Ramadan lagi, alhamdulillah. Mudah-mudahan disampaikan bulan Ramadan dalam iman dan Islam. Jadi Ramadan tinggal 2 sekian hari. Jadi itu 2. Maka bagus kita bisa mengisi bulan Sya'ban salah satunya dengan puasa sunnah. Apalagi kalau dilihat setelah puasa sunnah kita akan puasa wajib di bulan Ramadan. Sehingga para ulama ataupun disimpulkan, kalau ada yang puasa sunnah di bulan Sya'ban, mudah-mudahan nanti di bulan Ramadan kagak kaget, kagak lemes, kagak berat. Karena apa? Sudah latihan di bulan Sya'ban. Silakan bagi yang bisa, bagi yang nggak bisa juga nggak apa-apa, karena ini adalah ibadah sunnah. Tergantung situasi dan kondisi dan keadaannya. Yang menarik dari hadis tersebut, Nabi nyampaikan di situ amalan-amalan dilaporkan. Berbicara tentang amalan-amalan dilaporkan, diangkat, ada banyak riwayat hadis. Salah satunya yang disebutkan amalan-amalan kita dilaporkan kepada Allah oleh malaikat. Allah tahu, tapi Allah ada tugaskan malaikat-malaikat, ada harian. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wan-nahar. Dalam sebuah riwayat hadis yang ada teksnya tersebut bergantian. Orang dulu bilangnya aplusan. Aplusan itu bahasa apa? Aplus. Ada pernah dengar istilah aplusan? Apa aplusan itu? Gantian. Bahasa apa aplus? Anak sekarang nggak tahu kali aplus itu. Aplusan. Gantian, aplusan. Mungkin ada juga nggak tahu, ngerti gak anak sekarang? Malaikat siang dan malam gantian. Terus Allah ngapain? Laporin apa yang kita lakukan. Tadi kita udah masuk nih malam hari, siang hari dari habis subuh sampai tadi maghrib kita udah ngapain, itu dilaporkan oleh malaikat. Sekarang udah masuk awal malam sampai nanti subuh, gantian malaikat tersebut. Ini amalan harian dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukurlah ketika kita bisa memulai malam hari dengan sholat, kemudian memulai siang hari juga dengan sholat. Ada sholat maghrib awal malam hari, ada sholat subuh awal siang hari. Mudah-mudahan kita diistiqomahkan untuk menjaga sholat di masjid secara berjamaah.
Amalan-amalan dilaporkan harian. Ada juga amalan dilaporkan pekanan. Kapan itu pekanan? Senin dan Kemis. Senin dan Kemis. Kenapa Nabi Muhammad SAW juga sering gemar ibadah puasa sunnah? Karena dipahami dalam riwayat lain, hari Senin dan Kemis ada laporan pekanan yang disampaikan oleh malaikat. Kemudian yang ketiga, ada riwayat yang tadi dibacakan, tahunan bulan Sya'ban. Minimal ada 3 riwayat tersebut tentang catatan laporan amalan-amalan. Makanya hati-hati. Hati-hati amalan yang kita lakukan. Mungkin data-data KPU, tahu gak KPU? Lagi rame tuh. Kata orang kudu di audit forensik servernya KPU tersebut. Karena di sini penggemar, pendukung paslon nomor 1 semua kayaknya di sini. Karena sampai 1 bis disiapkan hari Sabtu yang lalu untuk pergi ke JIS. Dan ternyata hasil Pilpres Rabu kemarin tertutup, kaget gitu. Inilah kenyataannya tersebut. Terus perjuangannya belum usai, masih itu para tokoh-tokoh terus berusaha. Ya, kita memohon kepada Allah, permohonan, permintaan kepada Allah, jangan kendor. Terus kita nggak tahu apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ikhtiar, usaha dan terus kita ikhtiarkan, diusahakan, dilakukan. Nah, kalau misalnya amalan kita ada 3 minimal tersebut, catatan-catatan tersebut dilaporkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau urusan dunia seperti pilpres, kemudian pemilu dan seterusnya, ya itu manusia punya mekanisme dan berpotensi dan macam-macam, rentan, tergantung kembali kepada manusianya tersebut. Ya kayak misalnya KPU di dalam mengumpulkan hasil daripada pilpres tersebut, dia punya sistem, aturan, cara, mekanisme. Terus ya masih berproses. Apakah itu memuaskan semua pihak atau sebaliknya? Nah, ini yang kita sama-sama saksikan, lihat dan perhatikan dan dengar. Allah punya malaikat-malaikat yang mencatat, yang tugasnya memastikan, sehingga bagi kita umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan ketika tadi Nabi mengatakan dilaporkan amalan-amalan kita, ya kita mikir-mikir kalau kita mau melakukan kemaksiatan, kecurangan, kejahatan. Kenapa ada makhluk-makhluk Allah yang mencatat, dilaporkan amalan-amalan kita? Ada harian, ada pekanan, ada tahunan. Rasulullah SAW suka dan gemar ketika disampaikan amalannya, Nabi dalam keadaan puasa. Wa uhibbu an yurfa amali wa ana sha'im. Ini tentang bulan Sya'ban. Satu lagi tentang bulan Sya'ban, selain Nabi Muhammad isinya dengan puasa, orang-orang dulu yang baik, as-salafus salih, dikatakan dalam sebuah riwayat bulan Sya'ban mereka isi dengan dikatakan dalam sebuah keterangan syahrul qurra. Qurra artinya apa? Orang-orang yang ngaji Quran. Jadi mulai bulan Sya'ban sudah ditingkatkan tilawah Qur'annya orang-orang dulu, sehingga ketika nanti masuk bulan Ramadan lebih mudah lagi. Jadi kalau kita sekarang di bulan Sya'ban udah latih buka mushaf, latihan tilawah, mempersering, meningkatkan volume interaksi kita dengan Al-Quran, mudah-mudahan kita bisa hatam Quran di bulan Ramadan. Tapi kalau di bulan Sya'ban kita jarang latihan, susah latihan, mungkin di bulan Ramadan juga nanti berat, nggak hatam misalnya. Maka bulan Sya'ban adalah bulan yang dikatakan syahrul qurra, bulan orang-orang ngaji, meningkatkan tilawah dengan Al-Quran. Satu lagi bulan Sya'ban sebutkan dalam buku Maza fi Sya'ban karangan Al-Allamah Sayyid Alwi Al-Maliki rahimahullahu ta'ala, ada bukunya singkat ditulis Maza fi Sya'ban. Sya'ban ini adalah bulan yang dikatakan dalam riwayat atau dalam keterangan turun ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Bulan turun ayat tentang salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sehingga dulu orang menyampaikan bulan Rajab bulan Allah,
bulan Sya'ban bulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bulan Ramadan bulan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rajab mereka sebut bulan Allah karena apa? Bulan haram. Bulan Sya'ban bulan Nabi Muhammad gara-gara dikatakan di situ turun firman Allah yang berbunyi innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Tidak ada sebuah perintah yang disuruh oleh Allah dan Allah melakukan kecuali as-salatu wassalam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk kemuliaan, kedudukan, kecintaan Allah, pengagungan Allah ataupun Allah mencintai, mengasihi, memuliakan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah, kita berada di bulan Sya'ban, 20 hari lagi menuju Ramadan kurang lebih. Kemudian sudah berapa hari Tufanul Aqsa? 133 hari peristiwa Tufanil Aqsa. Saudara-saudara kita pejuang di Gaza. Sudah kelar? Belum. Kemarin malam masih ada Abu Ubaidah Al-Mujahid. Tahu gak Abu Ubaidah? Abu Ubaidah merilis suara tentang update lah. Jadi kemarin malam ya, kita tadi pagi kita lihat di Al Jazeera cuplikan 10 menit 11 menit statement press release daripada juru bicara resmi kelompok Brigade Izzuddin Al-Qassam An-Natiqul Askari bismi Kataibil Qassam Al-Mujahid Abu Ubaidah hafizahullah ta'ala wa ra'ahu. Apa kata isinya tersebut? Bahwasanya kita tahu konflik perang. Jadi sekarang ini ada perang. Siapa yang melakukan perang? Saudara-saudara kita Al-Mujahidun, Al-Muslimun, Al-Mujahidun fi Gaza, fi Palestina, Hamas dan yang lain-lainnya. Bahwasanya Israel sudah 133 hari menyerang, sudah puluhan ribu korban-korban tersebut. Terus apakah mereka pejuang-pejuang kendor? Enggak. Kita akan tetap terus sampai tentara Zionis terakhir keluar dari Gaza, baru mungkin kita. Selama mereka masuk, sekarang kan operasi militer terus, walaupun kagak berhasil. Karena apa? Targetnya Israel membebaskan tawanan-tawanan, sandra-sandra yang ada lebih dari 100 yang ditahan oleh pejuang. Kenapa ditahan oleh pejuang tersebut? Disebutkan oleh Abu Ubaidah Al-Mujahid Abu Ubaidah yang berhubungan dengan tawanan. Pertama, tawanan-tawanan tersebut sekarang kondisinya kurang baik. Kenapa? Karena serangan Israel nggak habis-habis. Tawanan-tawanan yang kita tahan tersebut sesungguhnya kita punya misi kemanusiaan. Apa misi kemanusiaannya? Kita akan tukar dengan orang-orang Palestina yang ditahan di penjara Israel ribuan yang lebih banyak lagi. Jadi kalau bapak-bapak baca lagi atau ikutin, itu banyak orang-orang Muslim, orang-orang Palestina ditahan di penjara Israel. Berapa? Ribuan. Kenapa? Enggak pokoknya ngelawan-ngelawan sama Zionis, Israel ditahan. Demo-demo yang mungkin ditahan sama mereka. Maka strategi menahan orang-orang Israel sehingga bisa menjadi apa? Barter, alat tukar untuk. Karena apa? Orang-orang Islam yang ditahan oleh Israel, ada juga mungkin yang bukan orang Islam, orang Kristen, pokoknya yang melawan Israel ditahan mereka. Tahanannya belum tentu sama ataupun kemanusiaannya beda. Dan ini yang masih diplomasinya masih belum deal, sehingga sampai sekarang Israel kesel atau kayak gimana, tetap terus dilanjutkan serangan kepada para penduduk ataupun daerah Palestina tersebut. Dan pejuang Mujahidun dalam statement yang semalam tersebut yang kita pahamin bahwasanya tetap terus, kita nggak bakalan kendor, kita akan lawan terus sampai mudah-mudahan kata Abu Ubaidah Al-Mujahid ini menjadi awal dari kehancuran sebuah penjajahan yang paling lama yang kita kenal di abad ini. Jadi kalau misalnya ada penjajahan di abad sekarang, zaman kita sekarang, maka yang dilakukan oleh Israel dari tahun 1947 atau 48 sampai saat ini 70 tahun lebih. Terus kita nggak akan kendor.
Wa innau la jihad nasrun aw istishhad. Biasanya diakhiri dengan ungkapannya ini adalah jihad. Jihad itu ada dua pilihan. Apa pilihannya? Nasrun, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala, aw istishhad, atau mati syahid. Tinggal kita milih aja. Para pejuang tetap terus dengan kekuatannya melawan. Lanjut membaca hadis. Sekarang kita baca buku kita hadis. Ini intermezzo nih tentang bulan Sya'ban dan tentang Tufanil Aqsa. Karena saya kadang-kadang ngiketin terus tuh Tufanil Aqsa. 133 hari dari tanggal 7 Oktober. 7 Oktober pejuang-pejuang melakukan invasi ataupun serangan, kemudian setelah itu dibalas sampai sekarang dengan puluhan ribu korban nyawa. Dan ya udah, kalau ngikutin datarannya geleng-geleng lah kita. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada tuh negara yang biadab, jahat, bengis seperti yang diperlihatkan oleh namanya Zionis Israel. Dan mereka ya tetap terus dengan persenjataannya. Dan walaupun di dalam negerinya tersebut ya diteror juga, artinya mereka nggak akur juga berdebat yang berselisih gimana nih, karena ada tahanan-tahanan, karena ada warga negara mereka, karena mereka nggak berhasil, karena banyak juga korban nyawa mereka, karena baru berhasil tuh pekan yang lalu dikatakan 2 orang tawanan mereka berhasil dibebaskan. Kata Mujahidun Al-Qassam, Hamas dan yang lainnya, itu sebenarnya tawanan bukan yang ditahan oleh para pejuang, tapi ditahan oleh pihak lain, sehingga nggak ada perlindungan dan lain. Tapi itu kayaknya dibangga-banggakan seolah-olah mereka sudah mencapai sebuah prestasi. Wallahu a'lam bishawab. Hadis yang akan kita bacakan malam ini yang diriwayatkan dari sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mulai malam ini kita akan membaca kumpulan hadis yang kedua yang disebutkan dalam buku Qasasul Ghaib fi Sahih al-Hadis an-Nabawi tentang kisah-kisah gaib, kisah-kisah yang disampaikan oleh Nabi, kisah-kisah gaib, artinya ya di zaman Nabi belum kejadian, tapi setelah itu kejadian. Sebelumnya tentang hari-hari kiamat, sekarang tentang qasasul ghaibil lati waqa'at, kisah-kisah yang telah terjadi. Hadis ini pendek, diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam Kitabul Manaqib, babu alamatin nubuwah. Disebutkan dari sahabat Jabir, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi kepada sahabat Jabir, halakum min anmat. Qultu wa anna yakunu lanal anmat? Ama wa innaha satakunu lakumul anmat. Fa ana aqulu laha, ya'ni imra'atahu, akhiri anna anmataki. Fataqulu alam yaqulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innaha satakunu lakumul anmat fa'ada'uha. Kisah di sini diabadikan dialog antara seorang suami yang bernama sahabat Jabir dengan istrinya. Jadi dulu sahabat Jabir pernah ditanya oleh Nabi, halakum min anmat, punya ini gak perabotan ataupun karpet ataupun perhiasan dan semisalnya. Mungkin anmat tersebut mungkin baju-baju ataupun permadani, karpet dan semisalnya. Kata sahabat Jabir, mana mungkin kita punya, itu yang dimiliki oleh orang-orang yang kaya, orang-orang yang mampu. Mungkin di saat itu ketika Nabi bertanya, enggak lah, kita nggak, dari mana itu. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, ketahuilah akan datang suatu saat di mana Anda akan miliki perabotan perhiasan tersebut dan yang lainnya. Kemudian beberapa tahun atau setelah itu sahabat Jabir berkata kepada istrinya, ternyata benar. Setelah Nabi Muhammad SAW mengatakan gitu, mungkin beberapa tahun, beberapa waktu sesudahnya, Allah berikan kejayaan, kemenangan kepada umat Islam. Kemudian salah satu konsekuensinya datang kepada mereka, atau Allah berikan kepada mereka dunia dengan segala macam bentuk-bentuknya tersebut, sehingga di rumah sahabat Jabir jadi ada tuh karpet, permadani, perhiasan, perabotan semikian. Pernah dia berkata kepada istrinya, akhiri anki anna anmataki, nih disingkirin nih karpet-karpet permadani ini. Kata istrinya, bukankah Nabi pernah mengatakan bahwasanya nanti kamu akan memiliki perhiasan-perhiasan, permadani, karpet ini?
dijawab dengan seperti itu, sahabat Jabir ya udah nggak jawab lagi, no comment, udah nggak kalah dia dengan istrinya. Fa'ada'uha. Inilah riwayat hadis ini tersebut. Qissatu sabi'a wal ishrun sayakunu lakum anmat, yang dikatakan engkau akan miliki anmat tersebut, yang disebutkan dalam riwayat anmat itu diartikan di sini as-siyab al-musabbaghah wa la yakaduna yaqulun namtun illa lima kana dha launin min humratin aw khudratin aw sufrah. Jadi kalau udah warnanya itu beda, kalau putih itu biasa, tapi kalau warnanya misalnya ada merahnya atau hijaunya, ada kuning, beda, maka disebut dengan anmat, dan itu biasanya udah lebih mahal lagi atau lebih bagus lagi, sehingga mereka Allah berikan kenikmatan dunia salah satunya dengan perabotan, perhiasan, keindahan dunia daripada anmat tersebut. Itu hadisnya jamaah rahimakumullah. Nah, apa keterangan yang disebutkan oleh penulis? Sa'ala Rasul SAW Jabir bin Abdullah ya man kana syaban faqiran. Jadi ketika Nabi bertanya, apakah kamu punya anmat kepada sahabat Jabir? Saat itu sahabat Jabir masih fakir dikatakan. Enggak memiliki dunia tersebut. Makanya ketika ditanya oleh Nabi, punya enggak perabotan ini, perabotan itu? Gimana kita memiliki perabotan tersebut? Karpet-karpet permada dari mana? Sehingga sahabat Jabir ketika ditanya, punya enggak karpet permadani yang bagus? Dia aneh. Wa anna yakunu lana anmat? Dari mana kita memiliki anmat tersebut? Wa nahnu ala ma 'allamta minal hajar wa diqi dzati, lihat, padahal kita dalam kondisi yang fakir. Dan waktu berlalu, Allah membuka kepada umat Islam kekayaan-kekayaan, Allah memberikan kepada umat Islam kemenangan-kemenangan, sehingga banyak harta di antara mereka. Mereka bisa bangun perumahan dan lain-lainnya tersebut, dan juga termasuk di dalamnya mereka bisa memiliki yang dikatakan al-anmat. Termasuk yang punya anmat adalah istrinya Jabir. Sehingga ketika sahabat Jabir melihat istrinya berhias dengan permadani, karpet itu dan semisalnya, dia dia kurang suka. Kemudian dia mengatakan, ya udah disingkirin aja. Istrinya balas, kan dulu Nabi pernah bilang kamu akan datang punya anmat tersebut, satakunu lahu anmat. Dan ini yang dijadikan kata kunci dalam hadis ini. Prediksi Nabi yang disampaikan oleh Nabi benar, bahwasanya nanti Anda akan memiliki tadi itu perabotan, karpet, permadani, perhiasan itu semuanya. Inilah yang menjadi apa yang dikatakan bukti kenabian Nabi Muhammad SAW, karena Nabi memprediksi, menebak yang akan datang, kemudian itu kejadian beneran. Itu kejadian beneran. Satakunu lakum anmat, berita dari Nabi tersebut, info dari Nabi tersebut, sidqun la kadhiba fi, benar, tidak ada kedustaan di dalamnya. Waqad saddaqa fi'luha qawlahu, dan yang dilakukan oleh istrinya Jabir radhiyallahu anha itu adalah membuktikan kebenaran yang disampaikan oleh Nabi, bahwasanya nanti Anda akan mempunyai anmat. Walau lam tattakhidhu fa inna Rasulullah yakunu lahu. Walau lam tattakhidhu, kalau istrinya sahabat Jabir tersebut enggak beli, enggak memiliki, enggak punya, enggak mendapatkan, enggak menghiasi rumahnya dengan anmat tersebut, berarti yang dikatakan Nabi enggak benar dong. Tapi shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakanat tuskituhu bijawabiha wa yabqa baituha muzayyanan bi anmatiha. Sehingga ketika sahabat Jabir bilang pada istrinya, singkirin nih anmat perhiasan ini, kata istrinya, bukankah kata Nabi kita akan punya anmat? Diem deh sahabat Jabir, nggak berani jawab, nggak bisa jawab lagi. Ya udah, dia meninggalkan jawaban istrinya tersebut, bukankah ini kata Nabi kita akan punya anmat? Sehingga itu menjadi bukti kebenaran Rasulullah SAW. Dan dalam cerita ini, dalam kisah ini, sahabat Jabir udah diam, tidak melanjutkan, sehingga dipahami di situ rumahnya tetap ada anmat, perabotan perhiasan tersebut. Beberapa pelajaran-pelajaran hadis wa fawaid wa ahkam. Beberapa ibarat ataupun pelajaran dari hadis. Yang pertama yang dipahami di sini, apa yang disebutkan oleh penulis,
sidqur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi itu kalau ngomong benar. Ini jujur. Kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan tentang al-ghuyub al-atiyah, perkara-perkara gaib yang akan datang. Nabi mengatakan kepada sahabat Jabir bahwasanya Anda akan memiliki anmat, dan benar apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir memiliki anmat. Ini kata sahabat Jabir, kata Nabi Muhammad, dan benar kenyataan. Dan benar kenyataan. Ini sidqur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua disebutkan oleh penulis, boleh gak sih kita umat Islam punya perabotan, perhiasan, tadi peralatan yang dikatakan anmat tersebut? Maka dipahami dari riwayat hadis ini boleh aja. Jawaz. Boleh ittikhadul anmat sebagaimana yang dilakukan oleh keluarganya Jabir di dalam rumahnya, dalam kehidupan rumah tangganya. Tentunya jamaah, bukan hanya hadis ini yang kita jadikan dasar juga, tapi terikat ataupun juga kita membaca, memahami hadis-hadis lain, keterangan-keterangan lain yang berhubungan dengan bagaimana kita memperolehnya tersebut. Wa hazil ibahatu muqayyadatun biquyudin katsiratin. Kebolehan yang dipahami dari hadis ini tentunya terikat juga ataupun tentunya dalam kerangka ataupun dengan memperhatikan aturan-aturan yang disebutkan oleh hadis-hadis ataupun teks-teks yang lainnya. Misalnya kalau orang laki-laki boleh gak bajunya itu dari sutra? Boleh gak dari sutra? Nggak boleh. Boleh gak kita orang laki-laki punya perhiasan dari emas misalnya? Boleh gak kita sampai yang dikatakan israf wa khuruj anil ma'luf? Apa itu israf? Berlebih-lebihan. Apa berlebih-lebihan? Contohnya sendok makannya aja dari emas. Pernah gak? Bapak punya gak sendok makan dari emas? Ini nih mikrofon dari emas ya, dari emas nih. Warnanya doang kuning gitu. Kalau ini mikrofonnya dari emas, wah ini berlebihan nih Masjid Al-Hidayah. Sampai ada kalau misalnya gitu udah sampai israf, berlebih-lebihan. Kenapa warnanya kuning? Nah, karena kuning itu Golkar menang loh, Golkar tuh. Yang kita nggak habis pikir itu ternyata orang Jawa Barat lebih suka pelawak, komedian yang namanya Komeng. Tahu gak Komeng? Suaranya itu lebih dari 1 juta. Suaranya lebih dari 1 juta. Padahal kayaknya nggak pernah lihat kampanye dan ini baliho-balihonya di sini gitu. Inilah kenyataannya tersebut. Jadi kan suaranya itu ternyata lebih dari 1 juta. Katanya berita yang kita baca suaranya lebih dari 1 juta. Ini jadi tantangannya masyarakat kita. Kenapa kok saya juga bingung juga kenapa kok Komeng? Karena fotonya lucu kali tuh. Di kertas suara emang fotonya emang gayanya emang dia komedian. Dia adalah seorang komedian, pelawak. Dulu kayaknya kalau nggak salah dimulai dari dulu zaman saya itu ada radio SK gitu, penyiar kayaknya di radio, kemudian lama-lama jadi komedian zamannya TV dan sampai sekarang mencoba keberuntungannya dalam dunia politik. Banyak yang milih orang Jawa Barat sampai suaranya 1 juta lebih, paling tinggi termasuk tuh di Jawa Barat DPD kemarin tersebut. Kalah yang sampingnya Kiai Haji Dr. Amang Syafruddin tuh, sampingnya tersebut tuh. Kiai kan tersebut. Itu kalah suaranya dengan seorang yang namanya Komeng. Komeng juga bukan nama sebenarnya. Itu kalau nggak nama ini tersebut tuh. Nama populernya namanya Alfiansyah atau apa namanya tersebut. Alfiansyah namanya bagus. Tapi yang populer namanya Komeng tersebut dan menang. Banyak itu suaranya tersebut pemilih. Kenapa demikian? Nah, apakah dia ahli dalam politik? Ya belum teruji, belum tahu, tapi itulah tantangannya. Ternyata emang pemilihan model pemilu kita ya kayak gitu tuh masih. Yang populer berpotensi untuk tadi menaik suara terlepas dari
kompetensi, kualifikasi dan lain-lainnya mungkin berikutnya tadi. Orang karena saking banyaknya foto-foto di DPD kan lebih dari 20-an kalau nggak salah tersebut. Minum mana nih? Wah, paling kanan itu ada fotonya Komeng nih yang dikenal. Langsung aja coblos Komeng. 1 juta suaranya itu lebih di Komeng tersebut. Masuk tuh ke Senayan. Akan memperjuangkan suara pemilihnya. Wallahualam, kita doakan aja mudah-mudahan. Terus cuman tantangannya komedian. Kita demen yang lucu-lucu ternyata kita kurang serius tersebut. Jadi kebolehan kita untuk dapat perhiasan, perabotan tersebut, misalnya tadi anmat, tentunya dengan ada catatan-catatan, syarat dan ketentuan yang berlaku. Misalnya yang disebutkan di sini oleh penulis, misalnya ketika perabotan perhiasan tersebut jangan sampai laki-laki pakai perabotan atau perhiasan yang dilarang. Misalnya dia pakai emas, dia pakai sutra, kemudian atau juga bentuk perhiasan tersebut di dalamnya ada israf, berlebih-lebihan, dan khurujun anil ma'luf. Apa artinya khurujun anil ma'luf? Kata penulis, di luar kebiasaan. Orang biasanya kayak gini, tapi dia di luar kebiasaan. Kenapa? Itu tadi dia mampu, dia sanggup dan lainnya. Dan ini tentunya nggak boleh demikian. Ini dilarang. Wa an la tuksa bil judran wa nahwi dzalik. Dan di sini sampai untuk tembok mungkin menghias tembok dengan hal-hal yang tadi berlebihan tersebut di rumahnya tersebut. Karena dulu anmat dipahami mungkin karpet atau perhiasan-perhiasan yang ditempelkan di dinding tersebut. Sebagaimana juga tentunya dengan cara memperolehnya dengan cara-cara yang halal. Kita diingatkan di dalam ayat la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, jangan sampai di dalam memenuhi keinginan-keinginan kita tersebut menghalalkan segala cara, tapi harus yang halal, caranya yang halal, objeknya juga yang halal. Kemudian yang ketiga yang dikatakan dalam keterangan faedah ibarat ataupun pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis singkat ini adalah bagaimana contoh dialog yang terjadi antara sahabat di dalam rumah tangganya. Namuzajun lil hiwar alladhi kana yaduru baina as-sahabati wa azwajihim kama jara baina Jabir wa zawjatihi wa kaifa ihtajjat alaihi bil hadis. Penulis mengasih ibarat atau faedah tentang rumah tangga, komunikasi di antara rumah tangga, kemudian dalam dialog dan komunikasinya tersebut bagaimana suaminya nggak suka, tapi istrinya berhujjah, berargumen menggunakan dalil dari Nabi Muhammad SAW. Apa kata istrinya? Alam yaqulin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Nabi pernah mengatakan inna satakunu lakumul anmat. Sungguhnya nanti Anda akan punya anmat. Maka setelah itu sahabat Jabir diam. Ini misalnya bagaimana. Ini udah masuk waktu. Semoga rumah tangga kita diakurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, rumah tangga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semuanya diisi dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Hadza billahi taufik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una, urzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.